Jalan, jalan, Halo Sobat Bahasa, perkenalkan saya Dinda Eka Safitri, guru dari SDN Gabus 2, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng bercerita tentang seorang perempuan yang pantang menyerah. Cerita ini ditulis oleh Kak Ahmad Effendi, ilustratornya Kak Rendi. Judulnya adalah Hikayat Nyi Zaujah. Ada yang tahu siapa sih Nyi Zaujah itu? Nyi Zaujah salah satu wanita yang tak ada tandingannya. Hidungnya mancung, bulu matanya lentik, dan kecantikan lainnya sangat sulit untuk digambarkan. Selain cantik, ia juga agamis, patuh pada suami, dan memiliki berbagai keilmuan. Suatu hari, suaminya bernama Raden Kodir ingin pergi haji. Keberangkatannya diiringi oleh sholawat, takbir, tahlil, dan teguhan rebana yang saling bersahutan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Merdunya suara rebana justru menambah pilu hati Nyi Zaujah yang akan ditinggal pergi suaminya. Keesokan harinya, saat Nyi Zaujah membersihkan halaman, betapa kagetnya ia melihat kandang ayam si Jalu, ayam kesayangan suaminya, terbuka dan tidak ada si Jalu di dalamnya. Ia langsung mencari dan memanggil-manggil si Jalu. Krrrr, krrrr, Jalu, Jalu, krrrr, Jalu. Ke depan, ke samping, ke belakang, ia mencari tapi tidak ada si Jalu. Ia terus berjalan, mencari dan memanggil si Jalu. Sampai tidak terasa, ia tiba-tiba berada di tengah hutan yang angker. Ada suara harimau yang terdengar. Wow, wow. Mengendap-endap mundur, ia bersembunyi. Tapi tiba-tiba tanah bergetar. Betapa kagetnya ia saat tubuhnya terbawa, terguncang angin puting beliung. Ia terombang-ambing. Angin puting beliung menarik, menerbangkan tubuhnya. Tolong! 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 Tapi tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Ada yang tahu kenapa? Betul, karena saat itu Nyi Zaujah berada di tengah hutan yang jauh dari pemukiman warga. Akhirnya, Nyi Zaujah pun terbawa angin puting beliung dan terdampar di sebuah pulau bernama Negeri Adil. Jalan, jalan. Nyi Zaujah mencoba memanggil-manggil, siapa tahu ada orang di sana yang dapat menolongnya. Tapi belum ia temukan. Ia berjalan-jalan menyusuri pesisir pantai pulau. Tibalah Nyi Zaujah di sebuah pemukiman warga. Siapa sih? Tak kenal siapa. Siapa yang cantik banget? Para warga berbisik-bisik. Mereka heran, kenapa bisa ada wanita cantik yang terdampar di pulau itu. Nyi Zaujah pun menceritakan
bagaimana perjalanan ia bisa sampai di sana. Mulai dari suaminya pergi haji, ayamnya hilang, ia bersembunyi dari harimau, terbawa angin puting beliung hingga terdampar di sana. Para warga pun yang iba mempersilahkan Zaujah untuk tinggal sementara di sana. Selama tinggal di sana, Zaujah selalu mengajar ngaji para anak-anak. Dan juga ia sering membuat ramuan obat-obatan dari tanaman yang ada di sekitar pulau. Banyak orang berbondong-bondong ingin berobat kepadanya karena obatnya selalu manjur. Keahliannya dalam ramu obat terdengar hingga kuping sang raja. Bawakan wanita itu ke kerajaan. Suruh ia obati permaisuri. Sang raja meminta Zaujah untuk mengobati permaisuri yang sudah sakit menahun tak kunjung sembuh. Datanglah Zaujah ke kerajaan. Atas izin Allah, ia meramu obat. Diminumlah ramuan obat hasil racikan Zaujah. Dan ternyata benar, permaisuri langsung sembuh. Kau jadilah tabib di kerajaan ini. Aku sangat suka dengan ramuan obatmu. Akhirnya, sejak hari itu, Zaujah menjadi tabib di kerajaan. Sementara itu, di rumah tempat tinggal Zaujah terjadi kekeosan. Raden Qadir pulang dari haji. Betapa kagetnya ia saat melihat Zaujah tidak ada di rumah. Ia mencari ke sana sini, bertanya kepada para tetangga, tapi tidak ada yang tahu keberadaan Zaujah. Hingga berhari-hari, berminggu-minggu memikirkan Zaujah, Raden Qadir pun jatuh sakit. Tetangganya yang kasihan melihatnya mengajak berobat Raden Qadir. Raden, ayo kita berobat saja. Aku tahu tabib sakti di negeri Adil, kata salah satu tetangga. Awalnya Raden Qadir menolak, namun tetangga terus memaksanya, kasihan melihatnya. Akhirnya Raden Qadir pun berangkat ke negeri Adil bersama para tetangganya. Sesampainya di negeri Adil, Raden Qadir heran, kenapa sang tabib yang memakai cadar hanya melihatnya saja, tidak langsung mengobati. Tak lama kemudian, sang tabib membuka cadarnya. Betapa terkejutnya, bercampur bahagia. Ternyata tabib itu adalah istrinya, Zaujah. Mereka pun saling melepas rindu dan bertukar cerita. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah bersama-sama. Bagaimana? Seru tidak ceritanya? Cerita ini diambil dari buku digital yang ada di laman Penjaring. Untuk tahu cerita lainnya, bisa kunjungi saja ya laman Penjaring. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.